Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Khalid Maulidin Official. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap semangat untuk belajar. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur sel dan jaringan hewan. Sekarang kita lanjutkan materinya, tentunya masih tentang sistem organisasi kehidupan. Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita review dulu materi pada video sebelumnya, yaitu urutan organisasi kehidupan. Dimulai dari sel, kemudian jaringan, selanjutnya organ, sistem organ, dan yang terakhir organisme. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang sel, di mana sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Kemudian, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu jaringan pada hewan atau manusia dan jaringan pada tumbuhan. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari jaringan pada hewan atau manusia. Kali ini, kita akan mempelajari mengenai jaringan pada tumbuhan. Secara umum, jaringan pada tumbuhan terdiri dari 5 macam. Di antaranya adalah jaringan meristem atau jaringan muda. Merupakan jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah, sehingga selnya dapat bertambah banyak, panjang, dan lebar. Jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal yang terletak pada ujung batang dan ujung akar, kemudian meristem interkalar yang terletak di antara jaringan dewasa, dan meristem lateral yang terletak di tepi alat-alat tumbuhan. Yang kedua, jaringan epidermis merupakan jaringan yang berperan sebagai jaringan pelindung. Selanjutnya, yang ketiga, jaringan parenkim, disebut juga jaringan dasar karena ada di seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang keempat, jaringan penyokong atau penguat, terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kemudian jaringan yang kelima adalah jaringan pengangkut, terdiri dari jaringan xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral, sedangkan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis. Itulah 5 jaringan yang ada pada tumbuhan. Selanjutnya, beberapa jaringan yang berbeda akan menyatu membentuk organ. Jadi, jika diartikan, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan berbeda yang melakukan fungsi tertentu. Organ pada manusia ada banyak sekali. Ada organ bagian dalam tubuh dan ada organ bagian luar tubuh seperti mata, telinga, hidung, tangan, kaki, dan lain-lain. Kemudian ada juga organ dalam, misalnya jantung, lambung, usus, hati, ginjal, dan lain-lain. Sedangkan organ pada tumbuh-tumbuhan hanya ada sedikit, di antaranya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi, di sini kalian sudah tahu organ pada manusia dan pada tumbuhan. Kemudian, jika organ-organ tersebut menyatu, maka akan membentuk sistem organ. Jadi, sistem organ adalah kumpulan dari beberapa jenis organ yang menjalankan fungsi tertentu. Pada tubuh kita ada banyak sekali sistem organ. Misalnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem transportasi, sistem saraf, sistem ekskresi, sistem koordinasi, reproduksi, dan juga sistem hormon. Pada tumbuhan pun sama memiliki sistem organ, namun tidak sebanyak pada manusia. Jika semua sistem organ tersebut menyatu, maka akan membentuk satu tubuh yang disebut organisme. Misalnya, 1 orang manusia, 1 ekor hewan, dan 1 batang pohon. Itulah materi sistem organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil yaitu sel, sampai yang paling kompleks yaitu organisme. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video dan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.